Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan mahasiswa. Video ini akan menjelaskan tentang cara membuat Google Scholar untuk mahasiswa. Nah, sebelum ke situ, kita mulai dulu dengan memahami apa itu Google Scholar. Nah, di tampilan layar teman-teman sekalian bisa melihat artikel-artikel yang diterbitkan, yang dipublish dan terindeks di dalam Google Scholar. Nah, Google Scholar ini adalah sebuah media yang diciptakan oleh Google, basis data dari semua produk-produk yang dinilai sebagai karya ilmiah. Gitu. Nah, jadi semua artikel yang terkait tentang publikasi ilmiah itu akan muncul di Google Scholar. Tugas mereka adalah mengambil semua metadata, mengindeks semua yang mereka temui dari berbagai website-website yang mempublish artikel, mereka mengumpulkannya dan menampilkannya dalam satu database yaitu Google Scholar. Sehingga ketika teman-teman mencari sesuatu melalui kolom kata kunci ini, maka dia akan menghasilkan banyak artikel yang relevan dengan apa yang dicari dan semuanya itu adalah hasil terbitan karya ilmiah. Jadi tidak jarang ada juga berbagai PDF-PDF yang terbaca oleh Google Scholar waktu mereka meng-crawling sebuah website, kemudian menemukan dokumen PDF, dan di sana lengkap ada nama penulisnya, kemudian ada penerbitnya, kemudian ada nomor-nomor identitas penting lainnya, maka mereka akan mengindeks dan memunculkannya di sini. Nah, jadi biasanya Google Cendekia ini diisi oleh para akademisi dan peneliti untuk berbagai kebutuhan mereka, khususnya untuk publikasi. Nah, dalam kategori internasional, Google Scholar ini setahu saya tergolong sebagai internasional bereputasi rendah. Nah, nanti ada berbagai macam database lain yang tingkatannya itu lebih tinggi. Bahkan ada yang medium, bahkan ada yang high, yang tinggi. Ya, tapi ini untuk indexing internasional dengan nilai yang rendah, Google Scholar. Nah, jadi tetapi ramai orang menggunakan ini, ya. Jadi sekarang kita pengen tahu gimana caranya membuat akun Google Scholar untuk mahasiswa. Nah, mari kita mulai. Di hadapan teman-teman sekalian, ini adalah laman utama dari Google Scholar. Nah, tentunya yang pertama, Google Scholar itu membutuhkan akun Gmail. Nah, maka oleh sebab itu, teman-teman nanti bisa login dulu yang pertama. Kalau belum punya akun Gmail, nanti bisa membuat akun Gmail dulu. Kemudian nanti setelah punya akun Gmail, nah wajib login dengan menggunakan akun Gmail. Nah, kebetulan saya sudah login di sini. Nanti loginnya seperti biasa ya di sini. Nah, kebetulan saya sudah login. Nah, kalau sudah login, kita sekarang tinggal ke tahap selanjutnya, yaitu membuat profile. Nah, di sini, di halaman pembuat profil tadi, mereka akan meminta beberapa data penting untuk ditampilkan di halaman profil kita. Nah, sebagai contoh, saya akan sandingkan dulu supaya nanti kelihatan. Nah, ini adalah profil dari Google Scholar milik saya. Nah, ini nanti kita bahas. Kita akan sandingkan dia. Nah, ketika teman-teman sudah login, akan otomatis terbaca namanya. Periksa, kalau ada salah, perbaiki. Nah, kemudian boleh menambahkan nama lain. Apapun terserah. Inisial boleh, dan segala macam boleh ya. Saya juga sempat nambahin ini untuk praktik contoh saja, ada di sini. Nih, nama lainnya. Nah, ini RN Lubis ya. Saya lihat kalau di kutipan kan kayak gini. Nah, kemudian boleh juga tidak, abaikan saja bila dianggap nggak perlu. Nah, kemudian yang kedua mengisi afiliasi. Nah, afiliasi ini merupakan bagian yang penting ya. Afiliasi itu adalah lembaga atau institusi tempat kita bernaung. Kalau kita mahasiswa, sudah barang tentu itu adalah institusi kita, perguruan tinggi kita, atau kampus kita. Nah, maka oleh sebab itu di sini silahkan buat nama kampusnya. Gitu.
Kalau saya buat kampusnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti hasil dari input ini akan muncul di sini. Nah, jadi bebas saja ya, boleh diisi macam-macam. Ini input ya, terserah. Penamaannya boleh terserah. Tetapi saran saya, agar mempermudah pencarian, gunakan nama formal dari institusinya. Kemudian selanjutnya adalah email untuk verifikasi. Nah, ini yang banyak jadi pertanyaan di berbagai kalangan orang ya. Termasuk teman-teman sejawat saya juga banyak bertanya gitu. Pertanyaannya adalah kenapa akun saya tidak ketemu di Google Scholar? Jadi mereka saat mereka contoh mereka mencari nama mereka, nama saya misalnya mereka tulis, mereka nggak ketemu akun profilnya. Nah, berbeda dengan saya. Misalnya ini kita lihat, nah di sini akun profilnya terlihat dan bisa langsung dikunjungi. Nah, itu kenapa? Karena email dari permintaan Google Scholar itu tidak diverifikasi. Ya, tidak diverifikasi. Seperti contohnya seperti ini. Email yang diverifikasi di staywisu.ac.id. Nah, jadi ini berfungsi, email untuk verifikasi ini berfungsi untuk setelah kita daftarkan, Google Scholar ini akan mengirimkan link aktivasi ke email yang kita isi di sini. Ya, nanti akan masuk email pesan masuk berupa link yang akan diklik untuk proses verifikasi akun yang didaftarkan. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi bahwa ini tidak bisa digunakan dengan akun Gmail. Misalnya kita bikin email saya yang ini. Nah, seperti ini, gmail.com. Ini nggak bisa. Google tidak akan, sepanjang percobaan, Google tidak mengirimkan email verifikasi ke alamat email ini. Ya, artinya gmail.com itu tidak bisa dilakukan untuk email verifikasi. Dampaknya, kalau kita tidak segera memverifikasi, tidak akan muncul profil kita dalam pencarian Google Cendekia. Itu ya, jadi ini penting. Nah, isikanlah email dari institusinya. Nah, biasa ac.id kalau kampus ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kami mahasiswa lantas gimana cara kami untuk mendapatkan email itu gitu. Berbeda dengan dosen ya, dosen mungkin lebih mudah ya. Kebanyakan institusi justru memberikan email afiliasi kepada dosennya masing-masing secara pribadi, tetapi tidak untuk mahasiswa, ya, karena berbagai hal lah ya, karena kapasitas yang lumayan banyak, tidak mungkin untuk mahasiswa itu memiliki email, nanti yang ada malah memberatkan server dari kampus itu sendiri. Nah, solusinya, saran saya, gunakan email resmi lembaga, ya, tapi tentukan dulu lembaga mana yang ingin dituju. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman mahasiswa nanti bisa tanya ke kampusnya, kira-kira kalau kami bikin akun Google Cendekia, kemana email verifikasi yang akan dituju, gitu ya. Mungkin kampus sudah menetapkan lembaga-lembaga tertentu atau unit-unit tertentu yang akan menaungi hal-hal semacam ini, gitu. Misalnya nanti ada email dari uh, penelitian dan pengabdian, misalnya kayak gitu, LP2M gitu ya. Misalnya. Jadi biasa emailnya kan LP2M at nama kampus.ac.id, biasa kan kayak gitu. Nah, kalau kampus ada juga mungkin yang kampus nah, jadi banyak sekali email resmi dari kampus yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah, jadi coba temukan dulu kemana email untuk verifikasinya, dan ini wajib wajib pakai email verifikasi dari institusi supaya nanti muncul seperti ini, email yang diverifikasi di nama kampusnya. Nah, gitu ya. Jadi ini penting untuk email verifikasi. Kemudian selanjutnya bidang minat. Bidang minat ini apa aja diisi bebas kalau saya mengisi dari prodi saya. Kalau dosen biasanya mengisi dengan keilmuannya, tapi kalau mahasiswa boleh diisi dengan prodinya supaya lebih terfokus. Nah, kemudian halaman beranda boleh isi dari nama perguruan tingginya. Nah, kalau kayak gini ya, website perguruan tingginya. Nanti boleh dibuat seperti ini. Ya, itu langkahnya. Kemudian berikutnya kita masuk. Nah, di sini secara otomatis akan memunculkan nama kita dan secara otomatis pula akan memfilter semua artikel yang diindeks yang ada nama kita. Artinya kita termasuk di dalamnya. Penulis 1, 2, dan segala macam, pokoknya nama kita ada di sana. Itu.
Nah, ini fungsinya adalah di mana kita harus mengklaim atau mengambil artikel yang sebelumnya telah terindeks di dalam Google Scholar. Jadi, kalau tidak ada artikel kita, kita boleh eh, mengabaikannya dengan mengambil satu artikel yang bukan milik kita. Tetapi nanti setelah profilnya berhasil dibuat, itu dihapus lagi. Ya, ini hanya membantu untuk membuatkan akun saja. Tetapi ini langkah yang jelas, langkah yang pasti dan tidak bisa dilanjutkan. Nah, seandainya kita tidak memilih satu artikel pun, kita nggak punya tempat untuk melanjutkan. Melanjutkannya itu di sini. Nah, kita nggak bisa melanjutin nih kalau kita nggak ada pilih artikelnya. Nah, maka kita harus pilih satu. Kalau ada artikel teman-teman, silahkan diklaim. Tinggal diklik aja kotak centang ini, diaktifin, kemudian nanti dipilih, tekan yang ini. Ini karena contoh saya tidak buat. Nah, nanti boleh cari juga artikelnya, atau kalau nggak ketemu, boleh cari dengan kata kunci atau keyword lain yang mungkin punya teman-teman, nanti boleh tinggal centang-centang yang mana. Nah, kalau tidak ada artikel kita yang dipublish atau yang terindeks di Google Scholar, nanti teman-teman mahasiswa boleh mengambil dulu satu, klaim dulu satu punya orang gitu kan. Klaim, lanjutin, kemudian lewatin tahapan ini, kemudian selesai dan profilnya jadi seperti ini. Nanti artikelnya bakal ada satu aja kayak gini. Yang ini nggak ada, bakal satu. Nah, setelah profil jadi, email diverifikasi dari kampus, ini boleh dihapus saja karena punya orang. Nah, dihapus saja seperti itu. Jadi ini tahapan yang penting yang tidak bisa dilewatkan kalau nggak kita isi. Nah, selanjutnya di bagian yang ketiga nanti setelah kita pilih, bagian ketiga setelan. Setelan ini nggak terlalu banyak ya. Mungkin lebih mudah untuk menyetingnya. Tidak terlalu banyak, hanya opsi-opsi persetujuan aja untuk penerimaan email tentang update-update artikel dan segala macam. Biasanya kayak gitu. Jadi mungkin ini teman-teman video tentang cara membuat akun Google Scholar untuk mahasiswa. Kalau teman-teman ingin tahu tentang cara membuat Google Scholar untuk dosen, saya sudah sediakan tautannya di pojok kiri atas dari layar teman-teman sekalian. Kemudian kalau teman-teman juga ingin tahu lebih jauh tentang Google Scholar, saya bakal update terus video dalam playlist Google Scholar. Teman-teman juga bisa lihat saya munculin link di sebelah kiri atas sekarang ini. Nanti bisa diklik di situ dan akan melihat semua pembaruan-pembaruan video tentang Google Scholar. Saya kira demikian. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan sebarkan kepada teman-teman mahasiswa yang lain supaya mereka juga lebih mudah, lebih merasa dipandu untuk membuat akun Google Scholar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.